Pemirsa, sejumlah wilayah terdampak banjir bandang di Provinsi Aceh masih minim tersentuh bantuan. Belum lagi akses jalan yang masih terputus menjadi kendala pendistribusian. Lantas bagaimana upaya pemerintah Provinsi Aceh dalam penanganan pasca bencana? Sudah bergabung bersama kami juru bicara pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muhammad. Waalaikumsalam. Baik, Pak Muhammad, Selamat sore. sejauh ini wilayah mana saja Pak yang masih terisolasi? Terisolasi darat, secara darat itu ada 2 kabupaten, Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah. Tetapi yang baru-baru ini jembatan penghubung utama antara Kabupaten Biren dengan Benar Meriah di Krungmane, alhamdulillah sudah terhubung dan penyaluran logistik melalui jembatan ini sudah bisa dilalui. Walaupun masuk beberapa kilometer ke dalam untuk menembus ke Benar Meriah itu perlu dengan kendaraan-kendaraan khusus dan juga masyarakat ada yang menggunakan berjalan kaki untuk mengambil logistik. Nah, kemudian pemaksimalan distribusi logistik kita ke daerah tengah memang dengan pesawat dan helikopter. Di sisi lain di jalan KKA menuju Benar Meriah juga pihak TNI bersama dengan Balai Jalan dan Dinas PUPR kita saat ini eksis melakukan pembersihan jalan untuk menembus ke Benar Meriah dan Simpang KKA. Nah, masyarakat yang nampak di beberapa media dan juga dikabarkan oleh kawan-kawan media itu memang pada yang harus dilalui oleh jalan untuk menembus untuk mendapatkan logistik ke Aceh Utara itu harus menembus sekitar 7 kilo untuk bisa mendrop bantuan untuk dibawa ke Benar Meriah. Baik, Pak Muhammad, di Benar Meriah dan di Aceh Tengah ini ada berapa desa yang masih terisolasi? Ini kan kita berbicara 2 kabupaten ini yang masih kondisinya cukup parah ya. Tapi ini ada berapa desa di 2 kabupaten ini yang benar-benar masih terisolasi secara jalur darat? Kalau terisolasi secara darat memang ada beberapa. Kalau 2 hari yang lalu informasinya masih sekitar 6 kecamatan terisi secara darat, belum bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Tetapi memang untuk akses pembagian logistik itu dengan swadaya masyarakat, kemudian dinas terkait termasuk Posku dan TNI Polri dan pihak-pihak relawan, itu aksesnya mereka mendistribusikannya dengan menggunakan jalan kaki untuk mendistribusikan. Baik, jadi bisa dipastikan proses distribusi bantuan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada warga korban banjir bandang dan longsor ini yang kelaparan ya, Pak Muhammad? Ya, alhamdulillah hari ini setelah ada beberapa hal yang miskomunikasi terhadap distribusi ini, dan ini menjadi atensi mulai dari gubernur sampai pihak BNPB sendiri untuk memastikan hal ini dan dibantu di lapangan oleh TNI dan Polri untuk pemerataan itu. Dan alhamdulillah sekarang walaupun ada berbagai macam kekurangan itu terus diperbaiki agar masyarakat kita yang terasa terisolir ke dalam itu harus disisir semua untuk memastikan mendapatkan hak-hak logistik. Karena pasca ini kan masih pada tanggap darurat untuk respon cepat kita dalam memenuhi hak-hak dasar seperti pangan kepada masyarakat kita. Baik, untuk wilayah Aceh Utara atau Aceh Tamiang seperti apa kondisinya saat ini? Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur cenderung sudah bisa ditembus, ya, terutama untuk distribusi logistik, ya. Dan memang fokus kita sekarang itu pemenuhan logistik, distribusi logistik dan terkait dengan air bersih. Ini masalah yang di pesisir ini kan masalah air bersih yang paling dominan dan distribusi logistik. Nah, terkait dengan keberadaan air bersih, dinas terkait juga BNPB, TNI Polri sudah menurunkan berbagai macam
kebutuhan kendaraan untuk pemenuhan air bersih. Dan pemaksimalan yang paling banyak dilakukan adalah pemenuhan air bersih untuk air minum, Ya, itu dengan masih mengandalkan air mineral yang menjadi stok logistik kita kepada masyarakat. baik. Tetapi untuk isolasi ran itu sudah bisa ditembus untuk kendaraan-kendaraan tertentu untuk ke wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi di tingkat kampung-kampung atau desa-desa. Baik, untuk listrik sendiri bagaimana di daerah-daerah yang masih terisolasi ini? Kalau untuk listrik, terutama yang paling parah itu seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, itu persentasenya masih di level 40% ke bawah, karena di sana kan walaupun tegangan tinggi, arus tegangan tinggi dan yang terbaru dari arus Medan ke Aceh sudah stabil, sekarang sudah terkoneksi dari laporan PLN kepada kita, tetapi karena yang paling parah kerusakan di arus bawah, tiang-tiang listrik itu, maka dipastikan dalam minggu ini belum bisa dialiri listrik, Ya. walaupun sekitar 80% sudah terpenuhi di Aceh. Di kawasan-kawasan itu memang masih membutuhkan kerja ekstra dari tim PLN untuk memulihkan jaringan-jaringan listrik arus tegangan rendah di tingkat masyarakat. Baik, lalu kerja ekstra apa saja yang tadi sudah dilakukan untuk memperbaiki jaringan listrik maupun infrastruktur lain yang rusak di wilayah Bener Meriah, kemudian di wilayah Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur? Ya, kerja ekstra kita memang pada tahap sekarang masih tahap transisi untuk tanggap darurat ya. Ya. Respon cepat kita ini pemenuhan hak dasar masyarakat ya. Kemudian juga dinas terkait termasuk di kabupaten kota mendata untuk menghadapi pemulihan ke depan, sedang mendata semua infrastruktur, kemudian sarana ekonomi masyarakat seperti sawah, kemudian tempat tinggal, dan lain sebagainya, itu menjadi dasar nanti juga begitu kita selesai tanggap darurat sampai tanggal 25, kita sudah mendapatkan data-data pasti itu. Dan kemudian juga sedang pihak BNPB sedang mempersiapkan untuk pembangunan huntara kepada masyarakat yang terdampak, yang menjadi titik-titik pengungsi, dan dari 18 kabupaten kota sudah 3 bupati mengusulkan lokasi untuk pembangunan huntara, dan kita harapkan dan kita terus melakukan koordinasi dengan kabupaten kota di bawah supervisi pemerintah pusat untuk menyiapkan lahan pembangunan huntara ini yang kemudian itu diprediksikan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan pembangunannya, dan nanti penempatannya bisa Baik. 6 sampai 1 tahun sampai nanti ada pembangunan tempat tinggal yang tetap. Baik, Pak Muhammad, bantuan mendesak apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh masyarakat? Yang paling dibutuhkan sekarang masih pada hal-hal yang paling mendasar seperti air bersih dan kemudian medis. Dan ini paling dasar. Sedangkan logistik kecenderungannya sekarang alhamdulillah stoknya kita tercukupi, termasuk beras, kemudian kebutuhan dasar seputar pangan, dan masalah medis dan masalah air bersih itu masih menjadi kendala, walaupun kita terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk pelayanan hal tersebut. Baik. Beberapa kendaraan kita turunkan dalam menjamin hak air bersih ini, dan kita harapkan semua pihak untuk konsen dalam persoalan ini, karena terkait dengan persoalan medis dan persoalan air bersih. Baik, kami tentu berharap penanganan pasca bencana di Aceh ini dapat berlangsung dengan cepat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara penanganan Aceh, Muhammad MTA, telah berdialog bersama kami. Kami doakan yang terbaik untuk warga Aceh dan Anda.